Sekarang 150 cc itu kebanyakan 30 juta ke atas loh guys. Yang sport seperti CBR 150, KLX yang sekarang lagi ngetren, CRF 150 yang lagi ngetren juga. Terus bahkan ADV ya, Honda ADV itu yang 150 itu ya. Itu seingat saya harganya 34 juta. Bayangin. 35 juta dapat motor 150 cc, dilihat di jalan ya umum-umum saja. Tantangannya adalah menggunakan budget 35 juta untuk membeli, untuk merasakan level di atasnya guys. Nah, dan yang perlu dipertimbangkan memang 250 cc itu di atasnya kelas 150 cc, itu yang perlu dipikirkan adalah maintenance-nya guys. Nah, jadi pertama harga beli, yang kedua harga spare part. Nah, kebetulan spare part Yamaha itu tidak terlalu mahal seperti merek sebelah ya. Mencarinya pun tidak sulit. Saya pernah merawat motor Kawasaki, Suzuki juga pernah, Satria F itu ya. Terus Honda juga pernah. Motor pertama saya adalah Supra Fit ya, bukan Toyota Supra ya. Nanti mungkin itu. Saya juga pernah merawat CBR 150 yang CBU itu. Pernah nyervisin, pernah bongkar CBR 150 yang Thailand itu, yang pertama itu. Itu cari perpaknya, cari packingnya itu susah banget guys. Jadi saya ke bengkel resmi, ternyata harus inden selama 3 minggu. Tapi kenyataannya keluarnya baru 2 bulan. Itulah. Di merek Yamaha ini tidak diketemukan seperti itu. Memang beberapa part saya pernah inden seperti ini ya. MT25 saya itu racernya pernah hilang guys. Jadi saya copot kuncian buat setang itu. Saya kan ganti pakai racer. Nah, yang lama yang ori itu hilang. Saya beli lagi. Itu kan barang yang jarang di toko onderdil ya. Disuruh inden selama 3 minggu katanya. Paling lama 3 minggu. Ternyata belum ada seminggu sudah ada. Nah, itulah. Saya yang paling emes di Yamaha itu seperti itu. Dan banyak part yang kita sudah bahas di sesi kemarin itu harganya reasonable lah, harganya worth it lah. Worth it banget menurut saya. Dan saya membeli motor ini bukan untuk San Mori ya, bukan untuk Sabtu Minggu aja ya. Motor ini memang saya perlukan buat harian, buat luar kota karena saya kerja pindah-pindah di kota yang berbeda, butuh pergerakan yang cepat. Ketiga, maintenance. Nah, atau apa ya namanya, perawatan. Nah, maintenance ini termasuk bensin ya guys ya. Bensinnya motor ini memang terbilang ya mirip-mirip Honda Brio lah ya, 1:20, mirip-mirip LCGC lah. Nah, kelebihan motor MT25 ini kalau misal di RPM 7000 ke bawah, feel-nya itu seperti motor 150 cc lainnya guys, kayak numpak fiction lah. Feel-nya itu smooth, nggak nyendal-nyendal. Beda sama pakai Ninja ya. Ninja itu kalau dipakai pelan untuk gigi rendah, itu nyut-nyutan guys. Dia itu memang idealnya RPM tinggi. Nah, tapi kalau MT25 ini itu smooth di gigi, di RPM rendah 1000 sampai 7000 itu smooth banget. Nggak ada bedanya sekali sama 150 cc lainnya. Smooth sekali. Kayak nggak 250 cc guys. Tapi kalau sudah lewat 7000 ke atas itu baru keluar tenaganya. Nah, kembali ke maintenance. Tadi bicara masalah bensin, kedua masalah oli. Nah, kebetulan oli yang dipakai ini oli bawaan pabrik, yaitu Yamaha Super Sport. Oli ini memang harganya tidak terlalu mahal dan awet dan kualitasnya bagus guys. Banyak beberapa orang pengguna Kawasaki juga, Ninja 250 juga pakai merek ini, pakai Yamaha Super Sport. Karena saya pernah mencoba merek yang lain yang kebanyakan botolnya warnanya kuning itu ya, itu memang sintetik, dan standarnya sintetik kan harusnya 4000 sampai 5000 km ya baru ganti ya. Tapi baru sekitar 2000-an mesinnya cepat panas, dan saya cek olinya jadi encer banget dan
sudah berubah warna. Di Yamalup sintetik ini, yang Yamalup Super Sport ini tidak terjadi. Bahkan di kilometer ke 5000 kondisi olinya masih bagus. Jadi kadang saya kalau misal ya lagi bokek, saya lebih-lebih sedikit lah, 5.500 baru ganti oli. Ya seperti itulah. Oke. Yang lain-lain apa ya? Kenapa MT25? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Z250? Nah, Z250 itu memang keren ya guys, yang 2 silinder ya. Kalau yang 1 silinder keren sih tapi kecil. Bobot saya sekitar ya 100 kilo lah. Jadi kalau misal naik Z250 yang SL itu kelihatan kayak, kalian bisa berkomentar sendiri, entahlah, banyak yang ngomong kayak gajah sirkus lah, panda, naik sepeda mini lah, dan lain-lain. Beruang ya, sorry, panda nggak pernah jadi literatur buat naik sepeda. Nah, saya pernah kepincut sama Z250 ini ya, yang 2 silinder itu ya. Ternyata harga di pasaran masih tinggi ya, sekitar 35-an lah, yang kondisinya bagus. Dan ada, saya pernah hampir mau beli, harganya 30 juta. Tapi ternyata karter oli yang bawah itu, penampung oli itu pernah pecah. Sellernya bilang ini aman mas, soalnya beli inden sudah 2 bulan nggak datang-datang. Nah, motor seperti itu cari di Kampakan juga susah ya. Cari di pasar apa ya namanya? Ya pasar-pasar seperti itulah. Kalau di Kudus ada di pasar Jember, kalau di Semarang ada di Barito. Kelitian, nah, pasar Kelitian. Nah, Kokrosono juga itu ya, Semarang Kokrosono, pasar unik itu. Nah, Ninja juga pernah make, feel-nya gimana, perawatannya gimana. Dan yang paling head to head sih malah R25 ya guys. Kenapa nggak R25? Kenapa MT25 aja? Mungkin selera saya sudah bapak-bapak ya, pengen feel readingnya nyaman, bentuknya yang biasa. Dan kelebihannya, motor ini karena dianggap biasa itu sering disepelekan guys. Sering dikira motor 150 cc. Kalau misal nggak digeber, itu mungkin orang banyakan, ini fiction ini, ini bison ini. Bahkan ini kisah nyata ini. Saya pernah parkir di sebuah tempat perbelanjaan yang karcis parkirnya itu masih manual pakai spidol. Itu ditulis Yamaha CB 150. Ya, merek sebelah ya. Tapi ditulisnya Yamaha. Motor ini dikira CB 150. Emang mirip sih. Emang CB 150 itu keren, desainnya cantik. Bahkan lampu depannya sama CB 150 dibanding MT25, kerenan CB 150. LED lagi ya kan. Nah, yang sering salah sangka ini bocil-bocil yang pakai CBR. Saya sering dijak balapan, paling sering itu CBR 150. Mungkin kalau kita bilangnya FBY ya, fansboy Yamaha ya. Mungkin pada tahu motor ini motor apa. Tapi kalau fansboy Honda dan yang lain-lain kan nggak tahu. Mungkin beberapa tahu, tapi yang sering saya dapat itu orang-orang yang ngotot pengen ngejak balapan itu CBR 150. Ya, itu merupakan kelebihan karena menjadi underdog atau menjadi tidak diperhitungkan itu asik ternyata guys. Jadi bawa fun aja, bawa santai aja. Meskipun salip-menyalip di jalan tetap ramah, tetap santai, jangan terbawa emosi. Itu malah bikin kita banyak teman guys. Jadi kalau misal ada orang selip-selipan, kita kalah atau kita mengalah lah, ya acungin jempol aja atau silahkan aja. Yang penting ramah lah. Itu malah nambah temen, itu malah nambah fun, kita nggak emosi di jalan. Ya mungkin itu saja ya kenapa MT25 ya. Nanti kalau ada tambahan lain saya tambahin lagi. Oh iya, ada satu motor lagi yang nyaman. Lampunya kebenteran. Ada satu motor lagi yang nyaman. Bentuknya bagus sih menurut saya. Tapi secara spesifikasi mengurungkan niat saya untuk membeli motor ini. Pertama, kita bicara ini Suzuki Inazuma ya. Spare partnya sulit. Terus kedua, komunitasnya jarang. Nah, komunitas ini penting guys, karena
kita kalau mau belajar enak itu sharing sama teman-teman. Jadi kalau misal kita kenal atau ikut komunitas itu enak, cari spare part atau lain-lain, cari keluhan, paling enggak bengkel lah. Bengkel kalau misal banyak orang yang menservis atau punya motor ini itu enak, pengalamannya sudah ada, jadi enggak riset-riset lagi. Nah, motor Inazuma ini pernah masuk dalam list saya untuk dibeli, cuma gini, motor sport itu acuannya adalah balapan yang paling ngetren, yaitu MotoGP atau Superbike, yaitu speknya seperti DOHC dual cam ya. Nah, Inazuma itu gak dual cam masalahnya. Terus speednya 6 speed. Nah, motor bisa dikatakan motor sport itu satu silindernya punya 4 klep, paling bagus DOHC, paling bukan paling bagus tapi paling idealnya DOHC. Soalnya 4 klep yang R15 ini juga kenceng juga sih. Saya sering ketemu R15 itu memang kenceng-kenceng, apalagi mungkin sudah dimodif ya. Yang ketiga ya tadi 6 speed sudah tak omongkan ya. Saya ingat itu ada 3. Apa ya, lupa saya. Oh iya. 3 hal itu biasanya DOHC, 4 klep dan 6 speed, dan suspensi itu sebenarnya ini sih hal yang paling penting, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Apa sih kekurangan MT25? Apa sih kurangnya? Ada kelebihan mesti ada kekurangan, nggak ada yang sempurna. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, gitu saja video saya. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, like juga. Saya minta dukungannya guys, supaya saya tetap berkarya, sharing bareng-bareng. Salam sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mencarinya pun tidak sulit. Nah, wah ngomong rodok belibet.